Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua sahabat kimia. Pada video kali ini kita tetap membahas mengenai termokimia. Akan tetapi, saya pribadi tidak henti-hentinya mengingatkan pada kalian bahwa kimia berada di sekitar kita, termasuk tempat tinggal yang kita tempati. Komponennya berkaitan erat dengan kimia. Mari kita bahas mengenai materi termokimia lebih lanjut. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan endoterm dan perubahan entalpi standar yang dinotasikan dengan delta H. Yang pertama ada reaksi eksoterm dan endoterm. Perubahan kimia atau reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan energi panas. Perubahan energi panas atau kalor dalam suatu sistem dapat ditandai dengan berkurangnya atau bertambahnya suhu lingkungan. Berdasarkan arah perpindahan kalor dalam sistem dan lingkungan, maka reaksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm terjadi ketika suhu pada sistem naik. Dengan adanya kenaikan suhu, maka menyebabkan sistem melepaskan kalor. Seperti contohnya, ketika sedang membangun sebuah rumah, kita membutuhkan batu gamping yang dicampurkan dengan air, sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan panas. Sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi endoterm mengalami penurunan suhu. Karena terjadi penurunan suhu, maka sistem menyerap kalor dari lingkungan. Misalnya, pada reaksi antara BaOH2 kali 8H2O dengan NH4Cl akan mengakibatkan gelas beker menjadi dingin. Perhatikan diagram tersebut. Pada reaksi eksoterm, delta H dinyatakan negatif. Mengapa demikian? Karena H reaktan lebih besar daripada H produk. Sehingga ketika dijumlahkan, delta H dinyatakan negatif. Ketika dinyatakan negatif, berarti terjadi penyerapan kalor dari sistem ke lingkungan. Dan pada reaksi endoterm, delta H dinyatakan positif karena H produk lebih besar daripada H reaktan. Berarti terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya yaitu perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar terdapat berbagai macam, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi penguraian standar, perubahan entalpi pembakaran standar, perubahan entalpi pelarutan standar, serta perubahan entalpi netralisasi standar. Perubahan standar yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada keadaan standar. Karena perubahan entalpi reaksi tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain wujud zat yang bereaksi, suhu, dan tekanan. Perubahan entalpi atau delta H yang diukur pada temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atm disepakati sebagai perubahan entalpi yang dinyatakan dengan simbol delta H. Apabila pengukuran delta H dilakukan untuk 1 mol zat pada kondisi standar, maka delta H tersebut dinamakan sebagai entalpi molar. Entalpi molar adalah perubahan entalpi reaksi yang berkaitan dengan kuantitas zat yang terlibat dalam reaksi. Satuan delta H adalah kilojoule
dan satuan delta H molar reaksi adalah kilokalori per mol. Macam-macam dari jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta H F. Perubahan entalpi pembentukan standar atau station enthalpy of formation merupakan besarnya kalor yang dilepaskan atau diserap oleh 1 mol senyawa yang dibentuk dari unsur-unsur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm dengan satuan kilojoule per mol. Contohnya pada reaksi H2 yang direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan H2O yang berupa air, akan terbentuk entalpi pembentukan standar sebesar min 242 kJ per mol. Dari reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa saat pembentukan uap H2O dari 1 mol gas H2 dan setengah mol gas O2 akan dilepaskan kalor sebanyak 242 kJ per mol. Seperti gambar bulat-bulat ini, bulat-bulat berwarna putih ini merupakan molekul H2 dan yang warna merah ini merupakan O2. Ketika direaksikan, maka akan membentuk molekul air. Selanjutnya, perubahan entalpi penguraian standar dengan disimbolkan delta HD. Perubahan entalpi penguraian standar atau standard enthalpy of decomposition merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Atau dengan kata lain, besarnya kalor yang diserap atau dikeluarkan jika 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Satuan yang digunakan yaitu kilojoule atau kilokalori per mol. Contohnya, NH3 akan terurai menjadi setengah N2 dan 3/2 H2 akan terbentuk delta H sebesar 46 kJ per mol. Perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Hal tersebut berdasarkan hukum kekekalan energi yang menyatakan apabila arah reaksi dibalik, maka akan diserap kalor dengan jumlah yang sama dengan kalor yang dilepas pada reaksi tersebut, yang dinyatakan pada hukum Lavoisier-Laplace. Selanjutnya, perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar atau standard enthalpy of combustion merupakan besarnya kalor yang dilepas jika 1 mol senyawa dibakar sempurna dengan oksigen pada keadaan standar. Contohnya, C7H16 direaksikan dengan 11 O2 menghasilkan 7 CO2 plus 8 H2O yang akan menghasilkan delta H sebesar min 4.817 kJ per mol. Saat pembakaran 1 mol C7H16 dengan gas O2 akan menghasilkan gas CO2 dan H2O dengan melepaskan kalor sebanyak 4.817 kJ per mol pada keadaan standar. Selanjutnya, perubahan entalpi pelarutan standar. Perubahan entalpi pelarutan standar atau standard enthalpy of solubility
merupakan besarnya kalor yang diserap atau dilepaskan jika 1 mol senyawa dilarutkan dalam pelarut yang berlebih dalam keadaan standar. Contohnya ketika membuat larutan NaCl atau larutan garam. Contohnya ketika kita membuat larutan NaCl. Na yang berbentuk serbuk akan dilarutkan ke dalam Cl yang bersifat cair dan berlebih akan menghasilkan larutan NaCl. Yang terakhir, perubahan entalpi netralisasi standar. Yang terakhir, perubahan entalpi netralisasi standar yang disimbolkan dengan delta Hn. Perubahan entalpi netralisasi standar atau Standard Enthalpy of Neutralization merupakan besarnya kalor yang dilepaskan jika 1 mol air terbentuk dari reaksi penetralan asam oleh basa atau sebaliknya pada keadaan standar. Pada netralisasi asam kuat oleh basa kuat, nilai delta Hn sebesar min 57 kJ per mol. Sedangkan pada penetralan asam kuat atau basa lemah, maka besar kalor netralisasi selalu lebih kecil dari min 57 kJ per mol. Contohnya, HCN direaksikan dengan KOH menghasilkan KCN dan H2O. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat untuk belajar. Salam semangat sahabat kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.